Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dan Bang Said Didu dari channel Said Didu Official Forum News Network. Kita masih seperti biasa kalau dengan Bang Said Didu itu fokus kita membahas persoalan BUMN dan kabar saya nggak tahu kabar baiknya atau kabar buruknya gitu ya, karena ini berkaitan dengan persoalan utang dari BUMN. Ini terbaru adalah pengakuan dari Dirut Waskita Karya yang sampai tahun 2025 itu Waskita Karya akan dijual semua jalan tolnya. Gitu Bang Saididu, karena utangnya sangat tinggi 54 triliun. Saya jadi bingung, ini kan Waskita Karya ini kan memang perusahaan jalan tol ya Bang Saididu. Kenapa mesti dijual semua ya aset-asetnya tuh? Kalau gitu dia jadi perusahaan apa dong nanti? Sebenarnya perusahaan BUMN jalan tol itu hanya satu, PT Jasa Marga. Tapi karena ada penugasan, maka ditugaskanlah Utama Karya dan Waskita Karya. Oh gitu. Kenapa Jasa Marga tidak ditugaskan? Karena sudah TBK dan dia tahu bahwa itu rugi. Itu rugi, jadi Jasa Marga tidak ikut. Nah, Jasa Marga ada ikut beberapa ruas, tapi itu minoritas, dia nggak mau mayoritas. Dan itu Jasa Marga karena TBK, makanya Jasa Marga aman-aman saja seperti sekarang. Oke. Nah, saya ingin melihat bahwa pernyataan Dirut Waskita Karya menyatakan bahwa kan dua inti pernyataannya Mas Heru kan tadi, dan satu menyatakan bahwa akan menjual semua ruas tol, yang kedua kalaupun berlanjut ya akan hanya minoritas. Ya. Nah, publik harus paham sebenarnya ini juga taktik dari mereka memiliki saham minoritas supaya tidak ditender. Supaya dia langsung dapat sebagai kontraktor. Itu taktik mereka. Nah, yang kedua bahwa ini pernyataan bahwa memang jalan tol ini tidak menguntungkan. Itu sebenarnya pernyataan yang tidak langsung menyatakan kami sudah tidak sanggup menjadi ditugaskan BUMN jalan tol yang rugi, maka kami hanya ke depan akan menjual semua ini karena jalan tol yang ditugaskan rugi. Kalau untung kan nggak mungkin dijual. Oke, tapi pertanyaannya kalau rugi siapa yang mau beli gitu, dan bagaimana kalkulasinya? Apakah dijual lebih murah gitu sehingga memungkinkan orang untuk dapat keuntungan? Ini saya mau jelaskan. Jadi penjualan jalan tol ini, Mas Heru, sangat potensial melanggar 3 undang-undang. 1, Undang-Undang Jalan Tol, 2, Undang-Undang BUMN, 3, Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, Undang-Undang Jalan Tol begini. Sesuai dengan Undang-Undang Jalan Tol itu adalah pengertian dari jalan alternatif berbayar. Alternatif berbayar. Apa maksudnya? Ini bahwa apabila jalan tol itu dibangun, maka rakyat harus menikmati lebih murah daripada lewat jalan biasa. Itu prinsip jalan tol. Jadi harus lebih murah dan lebih mudah lewat jalan tol daripada lewat jalan biasa. Yang kedua, kenapa dijadikan alternatif berbayar? Tidak boleh ada jalan tol kalau tidak ada jalan biasa. Tidak boleh ada jalan tol kalau tidak ada jalan biasa. Nah, jalan biasa itu harus diperbaiki karena apabila jalan tol lebih mahal daripada jalan biasa, lebih mahal dari jalan tol, ya saya katakan tadi kan, jalan tol harus lebih murah daripada jalan biasa. Oke. Nah, apabila jalan biasa sudah menjadi lebih mahal dari jalan tol, maka itu kesalahan pemerintah. Dia tidak membangun jalan biasa. Kenapa ini dilakukan? Agar pemerintah jangan fokus untuk membangun jalan tol. Itu batasannya. Jadi kalau membangun jalan tol, artinya dia menghindari kewajiban membangun jalan biasa. Itu tidak boleh sama sekali. Itu dijaga betul dulu bahwa tidak boleh jalan biasa diabaikan, tapi pemerintah menyerahkan ke swasta untuk membangun jalan. Oke, sebentar Bang Saididu. Pengertian jalan tol harus lebih murah dari jalan biasa itu bagaimana? Kan jalan tol jelas berbayar, jalan biasa itu kan gratis. Nah, begini perhitungannya. Orang yang lewat jalan biasa, kalau macet, maka habis bensin, habis waktu.
Nah, kalau jalan tol bensinnya lebih kurang, mending jalan tol mending lewat jalan tol. Saya kasih contoh, jalan tol yang 10 km. Tapi kalau dia berarti kan bensin 10.000, 100.000 lah, ya kan? Nah, berarti kalau dia lewat jalan biasa, maka dia kehabisan bensin 100.000. Tapi kalau lewat jalan tol, maka dia bayar 100.000, bayar jalan tol lebih murah. Jadi itu lebih murah lah. Itu pengertiannya, Mas. Jadi itu memang dihitung. Kalau masih lebih mahal, lewat jalan tol tidak diizinkan membangun jalan. Ya harus jalan biasa. Itu kuncinya. Nah, sekarang jadi itu publik harus paham itu. Jadi kalau ada yang itu namanya pemerintah yang mengutamakan jalan tol dibanding jalan tidak berbayar, itu harusnya menghindari kewajiban dia. Nah, sekarang jalan tol itu prinsipnya itu harus dilelang, Mas Her. Harus dilelang, dan dilelang itu harus cari investor yang paling murah. Karena yang dilelang itu ada namanya Badan Pengelola Jalan Tol. Dan ini saya tidak pernah lagi mendengarkan suaranya. Badan Pengelola Jalan Tol lah yang berkuasa menentukan jalan tol itu ruas ini berapa biayanya, berapa biayanya dan berapa tarifnya. Nah, yang dilelang itu biasanya lah siapa yang memberikan penawaran terendah dari dua variabel, yaitu adalah tarif dan waktu konsesi. Siapa yang paling rendah tarifnya dan paling sedikit waktu konsesinya, maka dia yang menang. Kenapa? Karena prinsipnya jalan tol pada saat habis konsesi maka dia kembali ke negara menjadi jalan umum. Itu prinsip jalan tol. Nah, sehingga dicari yang paling pendek waktu konsesinya. Nah, sekarang dengan memberikan penugasan tanpa batasan, tanpa dilelang, maka dipastikan investasi melebihi. Nah, saya ulangi tadi, yang bisa memberikan tarif murah dan waktu konsesi pendek, pasti yang paling murah investasi. Itu kan, nah, sekarang ditugaskan tanpa batasan investasi berapa. Nah, sehingga yang menentukan tarif adalah besaran investasi. Padahal nggak boleh tarif investasi harus ditekan. Nah, sekarang seperti itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi, Mas Hertu, menurut saya ini sudah melanggar undang-undang jalan tol. Nah, kenapa? Waskita Karya dan BUMN lain sudah menyatakan ini kemahalan, merugikan. Karena mungkin yang lewat sedikit, tarif murah, maka dia jual. Oke, dia nggak mungkin jual lebih murah, pasti jual lebih mahal. Artinya, maka pemegang konsesi berikutnya yang membeli jalan tol tersebut pasti, saya pastikan akan menekan pemerintah untuk naikkan tarif. Akan menekan pemerintah untuk menaikkan tarif. Atau dia mengurangi kualitas layanan jalan. Jalannya pemeliharaan harusnya 3 bulan sekali, harusnya 6 bulan sekali. Rambu-rambu dikurangi dan lain-lain. Itu yang akan terjadi. Dan itu tidak boleh. Termasuk perpanjangan konsesi ya, Bang? Termasuk perpanjangan masa konsesi? Bisa perpanjangan masa konsesi. Nah, bisa perpanjangan masa konsesi dan macam-macam yang dia lakukan. Nah, itu berarti akan membebani rakyat terus. Akan membebani rakyat. Lelang sudah dihilangkan. Jadi saya katakan ini potensi melanggar undang-undang jalan tol, dan ini tidak harus dihentikan cara ini. Yang kedua, undang-undang BUMN. Undang-undang BUMN itu menyatakan bahwa penjualan aset ini privatisasi. Ini benar privatisasi, tapi dianggap bukan privatisasi. Nah, sekarang kalau dibeli oleh swasta, maka undang-undang BUMN menyatakan bahwa setiap pelepasan saham, lembar saham atau aset atau pelepasan aset BUMN harus persetujuan pemegang saham, Menteri Keuangan, dan DPR. Itu undang-undang BUMN. Sekarang kita dengar pelepasan aset-aset Waskita Karya jalan tol ini itu tidak melalui proses tersebut. Tidak melalui proses tersebut. Nah, ini sangat rawan apabila suatu terjadi penggantian pemerintahan depan. Maka ini akan ada yang membuka, maka bisa menjadi kasus hukum.
Jadi saya mengingatkan teman-teman saya di BUMN, teman-teman yang mau beli jalan tol, hati-hati karena ada masalah potensial masalah hukum tentang penjualan jalan tol. Undang-undang keuangan negara yang potensial dilanggar adalah menghilangkan aset negara. Aset negara, karena aset negara ini adalah, nah ada yang menyatakan aset negara ini kan tetap milik negara, betul. Tetapi yang dimaksud aset negara adalah Undang-Undang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 2003 menyatakan yang termasuk aset negara adalah pemberian konsesi atau hak negara kepada pihak lain untuk mengumpulkan uang. Itu dianggap aset negara. Jadi konsesi itu adalah aset negara. Jadi jangan ada pihak menyatakan itu bukan aset negara. Itu aset negara, karena pengertian aset negara seperti itu. Nah, sehingga ini bisa dianggap lakukan penghilangan penjualan aset negara menguntungkan orang lain. Jadi bisa masuk kena undang-undang tipikor di ujungnya. Itu masalahnya, Mas Her. Oke, jadi tidak sesederhana seperti dibayangkan bahwa tinggal lego dan kemudian dia menutup keuntungan gitu ya. Nah, jadi yang pertanyaan memang kan kita semua tahu ini kan mereka ini melakukan hal itu karena penugasan. Bisakah mereka berlindung di balik itu? Bahwa kami nggak bisa karena ini adalah penugasan dari negara. Nah, penugasan dari negara itu ada pasal khusus yang mengaturnya, yaitu pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 2003 yang menyatakan bahwa pemerintah boleh menggunakan apabila ada sesuatu yang tidak layak, maka pemerintah boleh memberikan penugasan. Itu bunyinya demikian. Nah, tapi dinyatakan begitu, apabila tidak layak dan menugaskan BUMN, maka pemerintah harus mengganti seluruh kerugian, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BUMN dan diganti dan margin ditambah margin yang layak. Itu undang-undang. Nah, jadi tidak ada kaitannya. Jadi harus tidak ada kaitannya dengan proses penjualan. Harusnya Direktur Utama Waskita Karya dan BUMN yang mendapat penugasan, Kementerian BUMN harus memperjuangkan bahwa ini penugasan, maka harus memakai pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 2000. Nah, sekarang ini kenapa itu langkah itu yang dilakukan? Saya melihat sekarang ini rezim ini sudah menggampangkan semuanya. Mungkin juga menganggap bahwa hukum tidak bisa menyentuh lagi. Tapi harus ingat bahwa hukum itu akan berlaku panjang, bukan pada saat berkuasa saja. Itu harus diingat, gitu kan? Nah, jangan sampai nanti dibongkar pada saat terjadi atau tidak terganti penggantian rezim, tapi rezim ini kembali menjadi baik, maka bisa terbongkar semua. Menjadi baik kan mereka sendiri yang menjadi penyebab, masa kemudian mereka juga mengadili diri sendiri, Pak. Ya, siapa tahu datang mukjizat dari Allah. Oh, oke. Ya, mukjizat dari Allah yang bertaubat dan memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Oke, dapat hidayah gitu ya. Dapat hidayah. Oke, tidak apa-apa Bang Said itu kita doakan yang terbaik, dan kemudian kalau toh tidak, itu kan yang penting Anda sudah mengingatkan gitu ya. Jadi jangan nanti ada penyesalan di belakang hari gitu ya. Mestinya kan mereka ini nanti kalau sudah tidak lagi menjabat, pensiun, masa tuanya nikmat gitu ya. Ini yang terjadi nanti malah sebaliknya nih, masa pensiunnya akan diuber-uber dosa gitu. Saya hanya mengingatkan teman-teman di Kementerian di BUMN bahwa Anda adalah bemper betul-betul menghadapi masalah. Ingatlah teman-teman Anda yang mendapat penugasan banyak akhirnya ada di penjara. Dan pasti saya yakin betul bahwa Anda hanya melaksanakan tugas karena mencintai jabatan, tapi Anda sebenarnya paham bahwa Anda sedang menghadapi risiko yang sangat besar. Karena saya yakin betul bahwa penugasan itu tidak diberikan secara tertulis. Saya yakin betul. Nanti alasannya itu risikonya adalah ditanggung oleh kementerian, oleh direksi masing-masing. Persis apa yang terjadi di kereta api, di kereta api cepat. Itu saya salut di PT PN 80 mengundurkan diri karena dia tahu bahwa ini masalah sangat berat di depan, tapi ada juga yang masuk mengambil risiko. Jadi saya hanya mengingatkan, ya
hati-hati menghadapi risiko karena Anda yang sebenarnya yang ditabrakkan jadi bemper ketidakbenaran yang sedang. Oke, baik, terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.